Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Akhwatal iman, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Tin. Surah At-Tin wat-Tini waz-Zaitun. Kata ulama, satu-satunya surat yang di dalamnya ada kata At-Tin. Jadi dalam Al-Quran secara keseluruhan tidak ada At-Tin kecuali dalam surah At-Tin. Urutan turunnya tidak sebagaimana urutan letaknya di dalam mushaf. Turun setelah Al-Buruj, sebelum Quraisy. Sementara di dalam mushaf letaknya setelah Al-Insyirah, sebelum Al-Alaq. Surat ini rahimakumullah turun di Mekah sebelum Nabi hijrah. Wat-Tini waz-Zaitun. Allah bersumpah, wa, demi, bukan dan. Dan hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluk. Kita tidak. Kita hanya boleh bersumpah dengan Allah, demi Allah. Tidak boleh demi bulan, demi bintang, demi ayah, demi ibu. Tapi Allah terserah, karena Allah Tuhan. Wat-Tini waz-Zaitun, ada dua makna. Pertama, beneran tentang buahnya. Walaupun hadisnya tidak sepakati kesahihannya oleh para ulama, tapi setidaknya tidak dikategorikan sebagai hadis palsu. Albani menyebutnya dhaif, tapi ada ulama lain mengatakan tidak dhaif. Nabi pernah menyampaikan, lau qultu anna fakihatan nazalat minal jannah laqultu hadhihi, kata Nabi. Seandainya aku bisa mengatakan bahwa ada buah yang turun dari surga, maka inilah buahnya, At-Tin. Waktu itu diriwayatkan Nabi dihidangkan satu nampan buah At-Tin dan beliau menikmatinya bersama sahabatnya, dan kemudian beliau berkomentar seperti itu. Az-Zaitun, Nabi mengatakan sebaik-baik siwak adalah siwak dari zaitun. Fa innahu minasyajaratil mubarakah, karena zaitun itu pohon yang berkah. Ya siwaki wa siwaku anbiya'i min qabli wa siwakul anbiya' min qabli. Dan itulah siwakku dan siwak yang digunakan oleh para nabi-nabi, para nabi sebelumku. Ya. Ini tentang zaitun. Jadi Nabi sebutkan zaitun itu dari pohon yang berkah. Jadi ada ulama mengatakan ini memang tentang buahnya. Kalau zaitun bukan buahnya biasanya, tapi perasannya atau minyaknya. Kita sering nyebut dengan olive oil. Ya. Kalau At-Tin ya buahnya. Tapi ulama lain mengatakan ini bukan tentang buahnya, tetapi tentang negeri, tempat di mana pohon buah itu tumbuh. Sama-sama Asyam. At-Tin terbaik di Damaskus, zaitun terbaik di Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, Palestina. Dan sampai hari ini yang termahal memang zaitun dari Al-Aqsa. Ya. Rahimakumullah, jika pertanyaannya kenapa Allah bersumpah dengan, ya kita nggak perlu cari-cari perbedaan. Toh perbedaan ini tidak saling bertolak belakang, tidak saling kontradiksi, maka disatukan aja. Berarti berkah buahnya karena memang baik, dan ini menjadi salah satu dalil ilmiah bagi para pakar tafsir ilmiah. Ada namanya at-tafsir al-ilmi, dan terbukti memang At-Tin itu bagus sekali untuk lambung, karena kan Bapak yang pernah mengkonsumsi buah At-Tin ada butiran-butiran kecil, mirip seperti kalau kita makan roti gandum. Ya. Dan At-Tin katanya jauh lebih baik dibandingkan makan gandum. Sementara minyak zaitun terkenal sampai hari ini kesehatannya, rahimakumullah. Ya. Yang bermasalah dengan
penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah selalu sering dinasihati untuk minum zaitun. Ingin makan kambing, makan zaitun dulu dan seterusnya. Jadi walaupun Nabi menyampaikan Allah menurunkan informasi ini 15 abad yang lalu, namun sampai hari ini akurat. Dan riset membuktikan tidak ada buah-buahan atau jenis minyak yang bisa menandingi fungsi yang dijalankan oleh atin maupun az-zaitun. Kemudian jika kita melihat dari perspektif yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa ini adalah tentang negeri tempat di mana dua tumbuhan ini tumbuh, ya Damaskus, negeri para nabi, Syam, ya Damaskus, negeri para nabi, Al-Aqsa, ya. Jadi Asyam secara keseluruhan negeri para nabi yang diceritakan Allah dalam surah Yasin, itu kan peristiwanya di Damaskus, ya, atau bagian Suriah yang berbatasan dengan Turki. Ya, jadi rahimakumullah, keberkahan Allah sedang bersumpah dengan keberkahan negeri, keberkahan tumbuhan yang ada di atasnya. Maka hari ini kita akan terus-menerus berduka selama Palestina belum merdeka. Kita bersyukur alhamdulillah negara kita serius membela hak-hak saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan kita doakan semoga Palestina cepat merdeka rahimakumullah. Watini wa zaitun wa turi sinin, tur Sinai, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah SWT, karena Nabi Musa terkenal dengan gelar Kalimullah, satu-satunya nabi yang bergelar Kalimullah, bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, ya. Dan gak perlu mi'raj dulu, beda sama nabi kita kan Muhammad alaihissalam, beliau mi'raj baru komunikasi sama Allah. Tapi Nabi Musa enggak. Di mana lokasinya? Di Tur Sinai. Hari ini masih ada lokasi itu, tapi sudah menjadi bagian dari Republik Mesir. Ya. Nah dulu itu bagian dari Syam juga, ya. Ardus Syam katanya. Tapi apa mana Sinin? Kenapa enggak bunyi ayatnya wa Tur Sinai? Karena namanya Sinai. Sinin artinya mubarak, tempat yang berkah, mubarakah. Dan Allah juga bersumpah di ayat kedua dalam surah At-Tin ini, wa turi sinin. Allah bersumpah dengan tempat yang mulia itu. Kemudian wa hadzal baladil amin. Dan Allah bersumpah lagi, ini adalah negeri yang aman. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Maksudnya kota Mekah. Al-Baqarah, ya. Ayat itu adalah surah Al-Baqarah. Jadi kota itu amanah dan aman. Ya. Jadi amanah apa? Yang masuk ke situ diamankan, tidak dikhianati. Kita sampai hari ini bingung kan, buah-buahan berlimpah, tapi di mana kebun buahnya? Kalau ke Mekah, kalau ke Madinah ya gampang lah nemu kebun, tapi Mekah makanan nggak pernah ada habisnya, pernah ada kelaparan. Selama duit masih ada, kita terus bisa beli makanan di sana, bukan? Bahkan kadang-kadang bawa duit banyak tapi nggak berguna, khususnya di bulan Ramadan. Iftar disediakan, malah cenderung dipaksa untuk nerima. Sahur juga begitu. Silahkan sesekali bawa-bapak ambil cuti jelang Idul Fitri, berlebaranlah di sana. Maka rasakan, kalau kata anak muda sekarang, vibes Ramadan. Ya, duit kita nggak laku, rahimakumullah. Orang berdesakan ingin memberikan takjil. Tapi bukan takjil yang sederhana, takjil yang istimewa. Sampai kita nggak sanggup makan. Saking nikmat dan banyaknya. Negeri yang amanah. Ya, masuk ke situ amanah. Kemudian negeri yang aman, ya aman. Jauh lebih aman dibandingkan tempat manapun di muka bumi ini. Walaupun memang survei selalu mengatakan ada bagian bumi lain yang aman karena perspektifnya adalah negara, bukan? Tapi jika itu kota, maka Mekah rahimakumullah. Karena ya jujur aja kita nggak pernah lihat tentara bersenapan laras panjang di sana kan untuk menjaga turis. Itu kan turis semua, dan mereka hadir terus menerus berjuta-juta orang setiap waktu. Emang bandaranya bisa sepi? Enggak, kan nggak pernah di stop musim haji dan musim umrah, terus bergulir. Selesai umroh ya kemudian haji, kemudian balik lagi ke umroh, dan begitu seterusnya sepanjang tahun. Masya Allah. Wahadal baladil aminah. Sumpah, 3 sumpah rahimakumullah. Sumpah dengan At-Tin, Az-Zaitun, tentang negeri para nabi, sumpah tentang lokasi tempat di mana Nabi Musa berkomunikasi langsung dengan Allah SWT, Tur Sinai, kemudian sumpah dengan negeri
yang istimewa khususnya bagi umat Islam. Terus apa pelajarannya rahimakumullah? Ya harus dimuliakan ketiga-tiganya. Harus menjadi penghadir atau faktor pengingat. Menyadarkan kita bahwa sampai hari ini itu adalah negeri yang mulia. Sampai hari ini buah-buahan yang disebutkan oleh Allah SWT juga adalah buah-buahan yang istimewa. Ini menjadi dalil bahwa Al-Quran benar dari Allah. Karena kalau dari Muhammad bisa jadi out of date kan. Nabi misalnya Muhammad menyebutkan jenis buah tertentu. Bisa jadi hari ini sudah enggak dinikmati lagi. Tapi begitu Allah menyebutkan sampai hari ini kita masih bisa konsumsi atin. Dan atin terbukti bermanfaat. Allah sebutkan zaitun sampai hari ini zaitun juga luar biasa manfaatnya. Ya. Wa turisin wa hadzal balalil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfalas safilin. Kami ciptakan manusia dalam ahsan at-taqwim. Taqwim itu bentuk, postur. Ahsan yang terbaik. Kemudian kami kembalikan ia ke bentuk yang paling rendah. Dua tafsir. Yang pertama, ulama mengatakan ahsan at-taqwim itu husnus surah. Bentuk yang baik. Postur yang baik. Dibandingkan semua makhluk yang ada, manusia luar biasa. Nggak ada kan? Nggak ada satu manusia pun tiba-tiba pengen berubah jadi hewan. Ya. Rahmakumullah. Dalilnya banyak, surah Yasin ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Yang kami panjangkan umurnya, kemudian kami pangkas kesempurnaan posturnya. Kemampuan mendengarnya berkurang, kemampuan melihatnya berkurang, kemampuan berjalannya berkurang, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita melihat dari perspektif fisik. Ya. Kemudian ada lagi dalam surah Rum, ya, ayat 54. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, kata Allah. Kemudian kami jadikan setelah ia kuat menjadi lemah. Dan semua pasti akan mengalami itu, siapapun orangnya. Sekuat apapun, sesehat apapun, selagi mudanya, pada akhirnya dia akan meremah. Itu makna radadnahu asfala safilin. Setelah dia kami tempatkan pada tempat yang puncak, dari sisi postur, tubuhnya kuat, sehat, dan seterusnya, semua fungsi berjalan dengan sempurna, tapi kemudian kami turunkan, kami rendahkan serendah-rendahnya. Tapi ada ulama lain mengatakan ini bukan tentang kesempurnaan jasad, tapi ini tentang kesempurnaan batin. Mereka menyebutnya dengan istilah al-fitratu 'alal iman. Jadi manusia itu sempurna jika ia menerima suara fitrah untuk beriman. Itu ahsanat taqwim. Sementara kapan ia berada pada posisi asfalas safilin? Ketika ia menolak keimanan. Ia mengingkari ketauhidan, yang enggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala, yang enggak mau mengakui bahwa Allah lah yang paling berkuasa dan segala-galanya, maka dia berada pada tempat yang paling rendah. Tamam, rahimakumullah. Enggak usah jauh-jauh lah, kita kembali saja ke keluarga kita. Bayangkan jika suami itu jadi baik, jadi amanah, setia, peduli dengan keluarganya, tapi dalam hati kecilnya, selama istriku mencintaiku, selama anakku berbakti kepadaku, suami yang pamrih, sangat tidak dicintai. Sebaliknya, si suami itu aku nggak peduli. Tugasku dari Allah mengurus istriku, menjaganya, merawatnya, mencintainya dengan sepenuh hatiku. Aku nggak peduli. Tugasku mendidik anak-anakku. Walaupun anak-anaknya mungkin suatu hari nggak nurut, nggak berbakti. Itulah suami, itulah ayah yang istimewa. Allah nggak pernah salah. Siapapun, kita punya sahabat, baik-baik ternyata ada target duniawi. Begitu target itu nggak ia dapatkan, ia berubah. Rahimahullah. Sahabat yang sangat mengecewakan. Sebaliknya, kita bersahabat dengan seorang yang tetap baik ketika kita terpuruk, tetap baik ketika tidak mendapatkan manfaat duniawi. Itulah sahabat yang sesungguhnya. Siapa mereka? Mereka yang melakukan segala sesuatu atas dasar iman, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang mulia. Tidak terpengaruh menjadi lebih baik gara-gara pujian, tidak terpengaruh menjadi memburuk gara-gara makian. Tapi mereka akan stabil, istiqamah karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ayat ke-7 dan kemudian ayat ke-8 sebelumnya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan
mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Jadi semua akan terpuruk. Lagi-lagi perbedaan pendapat mufassir ini nggak perlu dibenturkan, tapi disatukan saja, kita ambil dua-duanya, kita pada akhirnya akan melemah, harus disadari, harus diterima, sehingga ketika memiliki kekuatan, nggak seenaknya menggunakan kekuatan. Sebagaimana kita juga bisa saja suatu hari melemah imannya. Apa yang harus kita lakukan? Bukan ikut gym, ya, bukan upaya-upaya yang lain-lainnya, tetapi yang Allah minta, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tetaplah beriman dan berjuanglah agar bisa memperbanyak amal soleh dimanapun kapanpun. Makanya rahimakumullah, shalihatnya dalam bentuk jamak. Tidak cukup hanya dengan salat berjamaah, tidak cukup hanya dengan baca Quran, tidak cukup hanya dengan zikir. Orang yang beriman itu orang yang tidak pernah merasa cukup untuk beramal, tapi selalu merasa kurang. Maka ia terus ingin mencari kesempatan berbuat baik. Wa amilus shalihat. Maka apa yang mereka dapatkan? Falahum ajrun ghairu mamnun. Apa maknanya ghairu mamnun? Ghairu mamnun dua. Satu, ghairu maqtu'. Yang kedua, ghairu mangkus. Pahalanya tidak pernah terputus. Yang kedua, pahalanya tidak pernah berkurang. Nggak terputus bagaimana? Insya Allah selama-lamanya. Walaupun jasad kita sudah menghilang dari muka bumi ini, ruh sudah berpisah dari nyawa, maka pahalanya akan terus mengalir selama amal soleh kita banyak, rahimakumullah. Dan insya Allah juga tidak akan berkurang. Kelihatannya sederhana apa yang kita lakukan sekarang, tapi ketika itu ditiru oleh orang lain, kebaikan itu kemudian direproduksi oleh orang lain, maka bukankah kita akan ikut mendapatkan pahalanya? Dan itu berarti dari amal sederhana yang pernah kita lakukan itu, karena ditiru oleh orang lain, diikuti oleh orang lain, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, ayat yang ke-7. Dua tafsir. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yang pertama, ka di situ kamu. Kamu itu nabi, yang kedua kamu itu orang yang tidak mau beriman. Kenapa Muhammad mereka terus-menerus mendustaimu padahal mereka sudah melihat dalilnya, sudah melihat buktinya. Jadi pertanyaan yang enggak perlu jawaban. Yang kedua, ulama tafsir mengatakan ini arahnya kepada orang yang tidak mau beriman. Allah bertanya, kenapa dia tidak mau beriman? Justru memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak percaya kepada agama padahal dalil-dalilnya sudah lengkap. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung surat, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Dulu rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam saat ayat terakhir ini diucapkan, beliau menjawab, "Bala wa ana dzalika wa ana ala dzalika minasyahidin." Tentu ya Rabb, dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi bahwa engkaulah hakim yang paling adil. Artinya rahimakumullah, Allah ingin ingatkan kita, bukankah bukti kemahakuasaan keesaan Allah sudah ada di muka bumi ini? Bukankah orang-orang yang hidup dan kuat akhirnya suatu hari harus melemah dan meninggalkan muka bumi ini? Bukankah pada akhirnya semua orang siapapun ia, terserah ketika hidupnya ia taat atau tidak, pada akhirnya harus menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka pertanyaannya, kenapa tidak nurut saja sama Allah? Bukankah Allah tidak pernah bohong? Bukankah ketentuan Allah adalah ketentuan yang terbaik? Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat pertama Allah tampilkan sebagai bukti agar kita sadar apa yang Allah janjikan, apa yang Allah sebutkan 15 abad yang lalu ternyata sampai detik ini masih akurat. Bandingkan dengan jika manusia yang berjanji, pagi berjanji, siang sudah mengingkari, siang berjanji, sore mengingkari. Beda dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka rahimakumullah, daripada disibukkan dengan janji-janji manusia, bukankah akan lebih mulia jika hidup kita disibukkan untuk mengejar janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir salat zuhur pada hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga istri, anak-anak kita, keluarga besar, orang tua, sahabat, termasuk bangsa ini, termasuk umat Islam dimanapun mereka berada. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.